Kali ini gue akan ngajarin kalian ya, salah satu skill yang gue punya dari gue kecil, yaitu skill untuk bermimpi. Dan di sini gue pengen kasih tahu kalian untuk jangan takut untuk bermimpi. Gue sering lihat di era sekarang ya, manusia yang lain itu suka didoktrin untuk yuk jadi orang biasa aja. Yuk jadi domba yang sama, yuk kita hidup jadi manusia yang realistis. Gue rasa dari dulu, apa gunanya hidup? Kalau kita hidup itu cuma sekadar untuk jadi sama orang yang lain. Fungsinya kita hidup itu adalah untuk jadi diri kita yang lebih baik setiap hari, ya. Bukan sama seperti orang yang lain. Dari kecil ya, gue punya kebiasaan untuk nggak pernah puas dengan kondisi yang gue punya. Bersyukur itu bukan berarti puas, ya. Gue selalu bersyukur. Dari gue masih nggak punya duit, gue bersyukur. Masih bisa makan, masih bisa bernafas. Tapi gue adalah manusia yang tidak pernah puas. Gue selalu melihat hidup ini sangat sebentar, ya. Hidup ini nggak lama, dan gue pun udah jalanin sepertiga ya dari hidup. Moga-moga kalau gue dikasih umur yang panjang seperempat dari hidup. Gue percaya dari kecil bahwa gue dilahirin itu bukan untuk jadi orang yang sama seperti orang biasa. Gue punya mimpi dari gue masih kecil untuk merubah dunia menjadi dunia yang ideal, dunia yang lebih baik, dunia yang gue pengen tinggalin untuk anak dan cucu gue. Gue pengen dunia yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. Itulah kenapa alasannya gue bikin semua ini. Itulah alasannya kenapa gue masih muncul di kamera. Karena gue pengen bangunin kalian semua, ya gue pengen bawa satu generasi menjadi generasi yang lebih maju. Banyak orang itu akan cari ketenaran dengan mencari suara yang gue sebutnya populis di sini. Mereka bikin-bikin narasi, ya. Yuk kita jadi orang yang sama aja. Hidup jadi orang yang ketakutan, gitu. Semuanya serba takut. Takutlah untuk berinvestasi. Ayo kita cuma nabung-nabung. Takutlah untuk melakukan hal baru. Ini adalah mentalitas orang lemah dan mentalitas budak yang selalu gue tolak dan sampai gue mati akan gue tolak. Kalian di sini adalah orang-orang yang gue percaya suatu saat nanti bisa mengubah dunia. Mungkin nggak semuanya ya, 3 juta yang nonton gue di sini. Tapi gue yakin ada beberapa dari kalian yang hatinya terpanggil dan kita bantu bareng-bareng bikin dunia ini jadi sedikit lebih baik. Ketika lu belajar untuk bermimpi, ya, lu bisa melihat gitu loh. Masa depan lu itu mau jadi seperti apa. Karena bermimpi, lu kan sangat termotivasi secara internal. Bukan karena faktor eksternal, tapi dari internal diri lu. Lu akan bekerja keras lebih. Lu akan mencari cara-cara yang lain. Ya akhirnya bisa bikin diri lu jadi apa yang lu mau. Kebanyakan lu itu di sini ya, itu dikasih otak sama yang di atas, tapi nggak dipakai dengan maksimal. Lu malas-malasan dengan otak lu percaya bahwa lu adalah orang yang sama dengan orang lain, lu percaya bahwa hidup realistis adalah hidup yang benar. Lu lupa akhirnya kemampuan pikiran kita sendiri untuk visualisasi, untuk bermimpi, ya. Gua sampai sekarang itu masih bisa visualisasi. Ini skill yang gue pelajari dari gue masih sangat kecil, ya. Ketika gue masih di umur 14 tahun, 15 tahun, ketika gue tidur, gue merem, gue bayangin gue tuh di tempat ya, yang gue tinggalin sekarang. Gue bayangin, gue desain sendiri, kantor yang gue mau tinggalin tuh seperti ini. Desainnya sudah ada dari tahun 2017. Ini nggak semua-semuanya terjadi dalam kejapan mata, enggak. Ini semua mulai dari gue berani bermimpi. Gue itu baru bangun sekitar 6 sekolahan, ya. Ada kurang lebih ratusan sampai mungkin sekitar 900 anak yang sekarang sekolah di bawah sekolah gua. Tapi gue punya visi gitu, gimana kalau puluhan ribu, ya, setiap bulannya ada puluhan ribu orang yang bisa sekolah karena gua. Gimana caranya walaupun cuma 6 nih sekarang, gimana caranya jadi 1000 gitu loh. Jalannya seperti apa nih mimpinya untuk nyampe 1000 itu. Gimana nanti gue bisa bangun gedung gitu, sesuai dengan apa yang gue punya mimpikan, sesuai dengan visi gua. Supaya kalian yang di sini nanti bisa belajar sama gue di sana. Gue bayangin dunia itu kalau bisa dunia yang sempurna. Dunia di mana tidak ada lagi yang namanya korupsi karena semua uangnya sudah sempurna. Dunia di mana semua uangnya itu adil. Itu kenapa gue bikin semua yang gue bikin. Gue bikin akademi kripto. Gue bikin semua yang gue bikin. Karena gue lihat dunia yang ideal. Gue lihat dunia di mana orang yang akhirnya nonton video-video gue itu percaya akan teknologi-teknologi revolusi seperti cryptocurrency, seperti artificial intelligence. Akhirnya ada beberapa dari sini, mungkin 3 orang yang akhirnya bikin data center AI yang besar di Indonesia. Ada yang akhirnya termotivasi untuk sekolah jadi seorang engineer. Ya akhirnya dia bikin data center untuk AI. Ada yang akhirnya masuk ke bioscience untuk bikin perusahaan biotech berkelanjutan. Mungkin bisa sembuhin orang yang kedepannya nanti diabetes. Mungkin ada beberapa dari kalian yang akhirnya bisa bikin manusia itu hidup sedikit lebih lama dengan teknologi longevity yang terbaru. Beberapa dari kalian bikin roket yang bisa terbang keluar angkasa. Beberapa dari kalian menemukan perusahaan-perusahaan yang energi terbarukan. Tapi orang-orang skeptis ini ya, itu yang selalu menahan kalian. Itu yang jadi selalu setan di
telinga kalian. Ya mungkin itu bisa orang lain, bisa seorang influencer, bisa keluarga kalian sendiri yang bilang stop untuk bermimpi. Karena mereka nggak mengerti gitu, visi yang kalian mau bangun tuh apa, misi hidup kalian tuh apa. Mereka itu mau dunia ini kayak gini aja, dunia ini hancur kalau bisa dan nggak berkembang. Yang mereka bisa melakukan hanyalah kritik, kritik, kritik. Ya, gue orangnya jarang kritik gitu. Gue bukan sedikit-sedikit ada sesuatu gue kritik, harusnya begini, harus begini. Gue lakukan aksi, kalau menurut gue ada yang perlu diperbaiki, gue bangun 1000 sekolah. Kalau gue rasa mindset sebuah generasi ini, generasi Z yang sedang gue pimpin di sini, gue lihat nih, oh mindset ini mulai ada hama-hama dari atas yang ngerusakin, gue benahin lagi. Gue nggak cuman kritik tanpa ada solusi. Dunia ini tuh butuh pemimpi gila kayak Steve Jobs yang akhirnya bikin komputer dalam bentuk handphone. Seperti Mark Zuckerberg yang mau transisin dari handphonenya nanti ke kacamata. Seperti Elon Musk yang bikin perusahaan-perusahaan terobosan. Yang berani bermimpi gitu. Dia berani dari semua uang PayPal, dia berani mulai dari nol. Dia investasi di 2 perusahaan. Satu di Tesla, satu di SpaceX. Uangnya nol, dia tidurnya di lantai. Camping dia di lantai. Itu apa kalau beliau itu bukan seorang pemimpi? Lu aja akhirnya kehilangan. Ya karena kebanyakan dengerin setan ini. Lu kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Ini gue merinding nih kalau gue bayangin bahwa dulu itu gue bisa bayangin, gue bisa visualisasi dari kamar gue yang cuma 3x3 itu ada jendela di situ, belakangnya itu tempat sampah. Tapi gue bisa lihat tempat sampah itu, gue bayangin itu gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. View yang sama yang gue lihat dari apartemen gue sekarang. Gue bisa bayangin kantor ini di umur 17 tahun gitu. 17 tahun gue udah bayangin punya kantor yang persis desainnya seperti ini. Ini nggak terjadi karena gua itu hanya bekerja keras. Kalau tidak ada mimpinya, tidak ada kerja keras yang akan jalan ke sana. Karena untuk nyampe sana itu butuh keteguhan yang luar biasa. Butuh konsisten, butuh disiplin yang luar biasa. Kalau itu semuanya nggak mulai dari mimpi, maka nggak ada yang membakar semangat lu. Kayak sekarang gue bisa aja berhenti. Kenapa gue masih lakukan semua ini? Karena gue punya mimpi. Ya, Indonesia ini akan jadi negara keempat paling maju di dunia nanti. Itu mimpi gue. Dan gue akan lakukan segalanya untuk bisa ini. Gue bukan jadi orang yang melihat ada masalah nih pendidikan di sini, lalu gue oh ya udah gue kabur. Oh ya udah gue begini aja. Gue bukan orang yang cari jalan pintas. Gue lihat nih generasi ya, banyak yang ketawain anak-anak muda yang mau belajar tentang teknologi, mau belajar tentang blockchain diketawain, oh FOMO kripto. Tidak apa-apa untuk FOMO, ya. FOMO lah akan teknologi akan merubah dunia karena mereka nggak ngerti nanti saham lu tuh akan di blockchainin juga. Uang yang lu pakai itu akan ditokenisasi. Kalau lu nggak ngerti kripto sekarang lu kan cuma jadi orang bego di masa depan. Mereka nggak pernah ngajarin lu seperti itu. Mereka nggak akan ngajarin kalau lu nggak pelajarin cara kerja AI, lu nggak dapet kerjaan lagi. Karena AI akan gantiin semuanya gitu. Humanoid robot akan gantiin lu semua petani akan digantiin, ada zamannya. Ya. Jangan jadi tukang jahit yang ketika mesin jahit itu ada lu protes, lu pelajari cara pakainya. Jangan jadi tukang yang ngerjain kuda ketika ada mobil lu nggak mau transisi. Lu bikin protes gitu. Gue sampai sekarang pun masih gue tulis gitu loh. Gue punya buku yang gue tulis dari 16 tahun, masih gue tulis sampai sekarang. Gue masih tulis mimpi-mimpi gue itu apa. Gue ngerasa gue sangat kurang punya uang. Karena kebanyakan kesempatannya gue tidak bisa berinvestasi. Kebanyakan anak muda yang gue tidak bisa berinvestasi. Banyak sekali opportunity yang ada di dunia ini dan gue tidak bisa lakukan sekarang. Makanya gue masih lanjut bermimpi. Apakah gue sudah puas? Gue masih jauh dari puas. Gue baru mulai nih. Jadi buat yang bilang, oh Timothy itu adalah orang yang sukses. Gue gak pengen diingat sebagai orang kaya. Menurut gue itu sangat dangkal. Oh Timothy itu, orang bilang Timothy itu triliuner, Timothy orang kaya. Itu sangat dangkal dan gue gak suka dibilang seperti itu. Gue pengen diingat sebagai orang yang bisa merubah satu generasi. Orang yang bangkitin kalian, orang yang bebasin kalian dari perbudakan finansial. Orang yang bikin kalian mau bermimpi untuk jadi the next engineer di masa depan. Orang-orang yang merubah tatanan dunia yang baru. Orang-orang yang bikin sistem keuangan yang baru. Dan gue akan lakukan segala macam yang gue bisa lakukan. Hidup itu untuk berkarya. Ya. Jadi apa yang lu mau lakukan dengan lu survive? Lu tidur begitu ya. Lu makan seadanya. Terus lu bersyukur di rumah lu begitu. Kalau semua orang itu kayak lu, dunia ini hancur. Tidak ada revolusi teknologi. Tidak ada hal baru yang ditemukan di dunia ini. Kalau nggak ada orang seperti gue dan orang-orang yang tergerak di sini. Jadi buat lu yang gak suka ngapa-ngapain, at least jangan sebarin sampah lu itu ke orang lain. Kalau lu tanya orang-orang yang berhasil jadi champion ketika dia bermimpi di awal, dia sudah tahu dia akan jadi seseorang yang hebat. Kobe Bryant sudah tahu dia akan jadi pemain basket yang hebat.
Tom Brady sudah tahu dia akan jadi pemain NFL yang hebat. Dia ketika draft pick itu di paling belakang itu dia. NFL punya draft Tom Brady itu bahkan nggak dipandang. Ketika dia akhirnya dimasukin, dia ngomong ke manajernya. Tom Brady ngomong seperti ini ke manajernya. Lu nggak salah pilih, gue akan jadi champion suatu saat nanti. Semua orang ketawain dia. Dan lihat sekarang Tom Brady jadi orang seperti apa. Gue pun sama. Dari awal gue mulai gue udah tahu gitu loh mimpi gue apa. Mungkin kalian ketawa di sini gue bangun 1000 sekolah. Mungkin kalian masih ada yang ketawa gue bilang gue mau merevolusi dunia keuangan di negara ini. Dan gue udah bikin fondasinya dari sekarang. Ini gue kasih tahu ke kalian ya, kekuasaan yang asli itu bukan datang ke mereka yang dilahirin anak orang kaya. Itu bukan dilahirin ke mereka yang dilahirin paling punya kuasa dari kecil. Itu bukan dikasih ke orang yang paling pintar, bukan dikasih ke orang yang paling kuat, bukan dikasih ke orang yang paling cepat. Kekuasaan sejati itu datang ke mereka yang willing untuk lakukan apapun. Whatever it takes. Dan gue adalah orang yang seperti itu. Ya, gue orang tanpa batas. Gue akan lakukan apapun selama itu masih di visi gue dan itu adalah dunia yang ideal yang gue mau. Gue akan sampai mati. Gue kejar ke sana. Gue nggak takut apapun. Lu nggak bisa kontrol dunia luar itu mau ngapain. Lu nggak bisa kontrol kebijakan orang lain itu mau ngapain. Lu nggak bisa kontrol lu dilahirin di keluarga yang seperti apa. Tapi yang lu bisa kontrol satu, pikiran lu. Jangan sampai pikiran lu tuh diracun sama orang lain. Atau bahkan yang paling jelek, pikiran lu tuh ngeracunin dirinya sendiri. Ketika lu mau coba belajar, enggak lah lu gak sepinter itu, lah ini gak bisa lah. Ketika lu udah kalah ibaratnya sama pikiran lu sendiri, gimana lu mau berkompetisi sama orang lain? Karena gue kasih tahu dunia ini dunia yang sangat kompetitif. Kalau di sini di depan lu nih, depan gue ini ada tombol nih, ya ini tombolnya gue lempar ke lu ya, yang nonton gue di belakang layar itu. Ketika lu pencet tombolnya, lu akan dapat 1 miliar rupiah, tapi ada orang lain yang mati. Menurut lu berapa banyak yang pencet tombolnya? Semuanya akan pencet tombolnya, mereka nggak peduli sama hidup lu. Semua orang itu serakah. Semua orang itu mau menang. Jadi kalau gue kasih tombolnya, lu dapat 1 miliar dan satu orang random itu akan meninggal, akan lu pencet itu tombolnya. Dan kalau lu munafik, lu bilang, oh saya nggak mau pencet tombolnya, pasti adalah orang lain yang pencet tombolnya dan mungkin lu hilang gitu. Jadi lu jangan biarin otak lu tuh berkhianat sama diri lu sendiri untuk lu nggak mau jadi siapa-siapa. Karena dunia ini adalah dunia yang hyper kompetitif. Semua orang itu mau hal yang sama. Dan kedepannya akan makin sulit. Kenapa? Karena teknologi ini nggak akan bisa dikejar gitu. Ketika lu coba sesuatu, oke lu pengen jadi seseorang gitu kan. Lu belajar sedikit, lu coba sedikit 1-2 bulan. Lu nyerah. Sulit sedikit lu nyerah. Itu otak lu sendiri yang sabotase diri. Oh lu gak bisa. Lu pengen jadi ini, lu punya mimpi untuk jadi, oh ini gak bisa. Gitu. Gue pengen jadi nomor 1 di sini. Gak bisa. Nyerah. Lu quit gitu. Gue orang yang gak pernah quit. Gue gak pernah nyerah gitu. Gue kalau dipukul sama orang ya, gue bangun lagi. Gue cari cara untuk pukul orangnya balik gitu. Gue gak biarin gue dipukul, gue jatuh, gue nyerah. Enggak. Lu bisa pukul gue sampai jatuh, tapi lu gak akan pernah dapat kesempatan untuk senyum di sana ngeliat gue nyerah. Kalian harus punya mentalitas yang seperti itu. Ya ketika orang jatuhin kalian, keluarga kalian sendiri jatuhin lu, temen lu sendiri itu jelekin lu. Karena semua orang itu pasti pernah dijelekin gitu. Gue juga pas awal mulai di ngenyek kok sama keluarga sendiri, ngapain sih begini, ngapain sih begitu ya. Sekarang kan gak ada yang bisa ngomong apa-apa. Karena visi yang lu punya di kepala lu tuh hanya lu sendiri ya, dan Tuhan di atas yang tahu. Jadi kadang nggak perlu diceritain ke orang-orang juga gitu. Kalau orang ngerendahin lu ya udah nggak apa-apa. Lu jadikan itu bensin gitu. Karena itu adalah energi yang tidak pernah habis. Lu gunakan gitu orang-orang yang mau jatuh orang itu, lu gunakan mereka sebagai batu loncatan. Karena tidak ada hal besar di dunia ini tanpa hidup itu nggak mungkin jalannya lurus gitu. Dalam hidup pasti lu ada dipukul-pukulin sama orang. Tapi di situ lu lihat gitu loh. Lu belajar. Apa yang lu bisa pelajari dari kejatuhan lu. Fakta ketika pikiran lu sendiri itu gak percaya sama diri lu sendiri. Itu hal yang paling menyedihkan buat gue. Gue tahu mungkin suatu saat gue bisa kalah. Gue bisa gak capai mimpi gue. Tapi gue tahu pikiran gue tuh tidak pernah berkhianat. Dia selalu percaya bahwa gue itu bisa lakukan apa yang gue mau omongin. Karena setiap apa yang gue omongin gue jadikan kenyataan. Nah ketika pikiran lu tuh udah mulai berkhianat. Dia udah mulai sabotase. Dia udah mulai, itu menyedihkan. Lu bayangin, otak lu sendiri aja, ya itu gak percaya sama lu. Siapa yang mau percaya sama lu gitu kan. Lu aja sendiri gak percaya, gimana lu expect keluarga lu atau teman-teman lu untuk percaya. Gue itu gak akan stop ya. Gue lihat hidup ini pasti ada banyak ujian. Gue gak akan stop sampai gue mati secara fisik.
Ya kan kalau mati fisik ya wes gue nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gue kalau belum gue mati secara fisik ya, nggak akan ada yang bisa patahin mental gue, nggak ada yang bisa patahin semangat gue. Karena gue dari kecil udah di jalanan. Ketika lu yang bilang bahwa ada orang lain yang privilege itu masih koar-koar di luar, ya lu 14 tahun masih asik main layangan, lu masih bisa makan sendiri. Gue udah harus biayain orang tua gue. Lu nggak pernah ada di posisi seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa bikin gue hidup sangat enak gitu. Kecuali gue matinya bener-bener mati, ya gue nggak akan menyerah. Gue pun orangnya nggak takut untuk mulai dari nol, karena gue datang ke sini dari nggak ada apa-apa. Jadi kenapa lu harus takut untuk orang bilang, "Oh takut, oh nabung, takut berinvestasi, takut ini." Apa yang lu takutin gitu? Lu nol baru naik ke satu gitu, ya balik aja lagi ke nol. Karena orang paling sukses di dunia tuh nggak takut balik ke nol. Ini orang bodoh gitu, yang ngajarin kalian untuk takut. Elon Musk ketika dia habis jual PayPal, uangnya ada sekian dibagi 2 habisin. Kalau dia waktu itu gagal dua-duanya, ya udah jadi gembel lagi. Gua nggak takut, ya gua sama kayak dia. Gua nggak takut, gua coba taruh semua uang gua, jadi nol lagi nih, gua nggak takut. Ya, kenapa? Karena gua mulai dari situ. Ya, gua akan bangun lagi, gua bangkit lagi, gua udah tahu cara main gamenya, gua akan balik lagi, kecuali gua mati secara fisik. Gua nggak masalah kalau gua dipukul balik ke nol lagi, itu butuh 10 tahun untuk gua balik ke sini lagi, gua akan ngelakuin, gua akan tundukin kepala gua akan lakuin kerjaan-kerjaannya lagi, dan gua percaya bahwa otak gua juga percaya bahwa gua bisa. Dunia itu nggak datang ke mereka yang pecundang, ya, dan dunia itu nggak datang ke mereka yang lemah. Dari zaman dulu, ya dari zaman dunia ini masih penuh dengan kastil-kastil, orang yang berani untuk ngambil lahan orang lain itu yang menang. Orang yang berani untuk taruh tangganya naik mati duluan itu yang menang. Bukan orang yang sembunyi. Lu kalau sembunyi zaman lu jadi petani, ya, lu mau survive jadi petani, lu tanam sendiri, lu makan sendiri. Tapi hidup itu lebih penting glory menurut gua, ya. Ada yang bilang, "Tapi entar ujung-ujungnya juga sama semuanya." Enggak juga, ya. Beberapa orang masih diingat di sejarah, tapi ada yang nggak diingat juga kan. Karena mereka yang punya visi, mereka yang punya mimpi, mereka yang punya kemampuan dan determinasi untuk mencapai itu, ya itu orang-orang spesial yang dilahirin di dunia. Kalian baru kerja sedikit, berharap dunia itu nggak adil sama lu. Lu zaman dulu untuk dapat kehormatan dan dapat glory, lu harus rela untuk mati, lu harus rela untuk masuk di kumpulan anak panah begitu, lu harus datang maju ke depan. Lu harus jadi jenderal perang zaman dulu. Sekarang lu cuman kerja sedikit, lu bangun, lu ngerasa capek sedikit, lu istirahat. Even yang zaman dulu buat survival aja, cuma jadi petani aja, itu banyak yang kerja sampai dia mati. Dia makan cuman sehari sekali, cuman siang doang ya, sore dikit dia udah istirahat buat balik lagi ke pagi. Tapi dunia itu adil ya, ada yang memang dilahirin jadi pemenang dan ada yang dilahirin jadi pecundang. Ya makanya gue minta tolong untuk para yang dilahirin jadi pecundang, jangan ajak orang-orang lain untuk jadi pecundang, nanti kasihan dunianya. Hidup tuh adalah sebuah game, di mana makin sulit ya, makin besar ujian lu, tantangan lu makin besar, maka kedepannya high score lu akan makin besar. Gua itu selalu orang yang ngehadapin semua kesulitan dengan senyuman. Lu cari aja enjoyment-nya. Ketika lu dimaki sama bos lu, cari aja kesenangannya, gitu. Lu capek nyetir ya kan, macet di jalan, cari aja coba kesenangannya. Nah daripada lu apa, merengut gitu kan, denger-denger lagu nggak berguna, cobalah lu buka podcast, lu pelajarin, "Oke, gue pengen belajar tentang AI." Cari podcastnya, lu dengerin Sam Altman ngomong apa ketika lu lagi di mobil gitu. Lu dengerin, apa sih teknologi-teknologi terbaru, apa sih yang gue bisa kerjakan di dunia yang akan berubah ini, role gue tuh apa gitu, cara improve skill gue seperti apa. Dibanding lu mengeluh terus gitu. Dan kenapa, ya inti semuanya lah dari gue bikinin pergerakan ini ya, gue bikin logo yang gue bikin untuk semua itu. Karena satu, gue berharap ya ada 5 sampai 10 orang di sini. Gue nggak harap 100.000. Gua nggak butuh 100.000 pemuda, lu kasih gua 5 sampai 10 ya, yang siap untuk merubah dunia ini. Mungkin ketika lu nanti umur 30, 35, 40 tahun, lu akan ingat dulu pas lu umur 20 tahun lu dengerin gua dan hidup lu berubah. Gua mau lu cuma inget itu aja ya, dan ketika lu udah bikin sesuatu ya, mungkin lu adalah penemu data center AI terbesar di Indonesia atau apa yang lain, lu datang ke gua, kita kerja sama bareng gitu. Tapi sampai itu terjadi gua akan terus bikin seperti ini ya. Orang mau ngomong, "Oh tapi jangan apa namanya, kejauhan mikirnya." Bagus, mikir yang jauh, ya. Kalau lu punya nol, lu mau 100 miliar, lu mikir, gimana cara dapetin. Karena bisa, gue orangnya sama kayak lu.
Kita sama-sama makan nasi, nggak ada bedanya. Dan kebanyakan teman-teman yang gue lihat yang punya duit ratusan miliar ya, triliunan, ini banyak orang ngajarin tentang kekayaan tapi uang 100 miliar aja nggak punya. Apa yang lu mau ajarin tentang kekayaan? Nggak ada yang lu tahu gitu. Gue banyak ketemu orang-orang yang hebat, orang-orang sukses. Mereka ini mulai dari nol kok. Mereka mulai dari minus, dari daerah, pure karena kerja keras, determinasi yang sangat tinggi, mimpi yang sangat besar, itu mereka jadi nyampe. Semua gini loh, teman-teman gua yang paling nggak punya duit itu yang paling pesimis terhadap hidup. Teman-teman gua yang paling kaya ibaratnya atau mentor-mentor gua yang paling kaya, itu yang mimpinya paling jauh, ya. Mereka mimpinya jauh gitu, mereka pikirnya jauh. Jadi jangan jadi orang yang cuman pikirnya short term, cuma sementara, cuma mau enak kayak sekarang aja. Karena kalian jangan salah, dari apa yang gua bikin ini ya udah beberapa gitu jadi partner usaha gua. Dari beberapa viewer gua yang nonton di sini, gitu. Jadi gua harap ini impact-nya besar. Gua harap dengan apa yang gua bawakan ini bisa merubah satu generasi, dan kalau kalian kasih kesempatan gua untuk bantu ubah pikiran kalian, bantu ubah cara pikir kalian, bantu ubah kalian punya paradigma, kalian bisa melihat dunia yang lebih ideal. Karena kalian tahu kalau semua yang lu dengerin tentang omongan gua, lu pikirin baik-baik, semua itu ada maknanya dan itu benar. Jadi untuk beberapa dari kalian ya, yang kira-kira nanti punya semangat dan berubah hidupnya, feel free ya untuk datang balik ke gua.